Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Saleh Soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Ananda Saleh Soleha bertemu lagi dengan Ustazah Neneng. Hari ini kita akan belajar fikih, yaitu tentang sholat musafir. Baiklah, Ananda Saleh Soleha, langsung saja kita mulai yuk. Fikih adalah ilmu untuk mengetahui hukum-hukum syara yang menjadi sifat bagi perbuatan para hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Nah, Ananda Saleh Soleha, berikut ini penjelasan tentang hukum syara dalam Islam. Hukum syara yang pertama yaitu wajib. Artinya, perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan mendapat dosa. Contohnya 5 rukun Islam: syahadat, sholat, zakat, saum Ramadan, dan pergi haji. Hukum syara yang kedua yaitu sunnah. Artinya, perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Contohnya, puasa sunnah Senin Kamis, sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat fardu. Hukum syara yang ketiga adalah haram. Artinya, perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat dosa dan jika ditinggalkan mendapat pahala. Contohnya yaitu minum minuman keras, berzina, berkata dusta, memfitnah, dan menganiaya anak yatim. Hukum syara yang keempat yaitu makruh. Artinya, perbuatan yang apabila dikerjakan tidak berdosa dan jika ditinggalkan pun tidak mendapatkan pahala. Contohnya yaitu merokok, memakan petai atau jengkol. Yang kelima adalah mubah. Artinya, perbuatan yang apabila dikerjakan atau ditinggalkan tidak masalah atau tidak ada perintah dan larangan. Contohnya yaitu minum air putih sebelum makan dan berdoa menggunakan bahasa daerah. Hukum syara ini menjadi panduan bagi orang beriman. Apapun perbuatan yang akan kita lakukan harus melihat kepada hukum syara. Jika memang secara hukum syara haram, maka kita tidak boleh melakukannya walaupun ingin. Baiklah, Ananda Saleh Soleha, kita lanjutkan ke bagian sholat di dalam perjalanan. Sholat merupakan kewajiban yang paling utama bagi orang beriman. Sholat harus dilakukan dalam keadaan apapun, termasuk ketika dalam perjalanan. Allah selalu memberikan kemudahan kepada hamba-Nya dalam segala hal, termasuk kemudahan atau rukhsah dalam melaksanakan sholat ketika di perjalanan, yaitu berupa qashar dan jama'. Baik, untuk qashar yaitu kebolehan meringkas sholat yang terdiri dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sedangkan jama' adalah mengumpulkan 2 waktu sholat dikerjakan dalam 1 waktu. Misal, duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Berikut ini akan dijelaskan dalam tabel tata cara sholat di perjalanan. Ketentuan rukhsah sholat di perjalanan yaitu qashar dan jama'. Jarak tempuh perjalanan minimal 86,4 km. Kemudian yang kedua, tujuan perjalanan jelas dalam rangka kebaikan, tidak boleh perjalanan dalam rangka maksiat. Yang ketiga, sudah melewati batas daerah tempat tinggal kita. Untuk sholat yang bisa diqashar yaitu hanya sholat yang jumlahnya 4 rakaat yang bisa diqashar menjadi 2 rakaat. Untuk sholat jama' ada 2 macam, yaitu jama' takdim dan jama' takhir. Jama' takdim yaitu
mengerjakan 2 sholat dalam waktu pertama. Misal, sholat asar dikerjakan di waktu duhur bersama sholat duhur. Sholat isya dikerjakan di waktu maghrib bersama sholat maghrib. Namanya jama' takdim. Untuk jama' takhir yaitu mengerjakan 2 sholat dalam waktu kedua. Misal, sholat duhur dikerjakan di waktu asar bersamaan dengan sholat asar. Sholat maghrib dikerjakan di waktu isya bersamaan dengan sholat isya. Untuk sholat qashar dan sholat jama', kedua-duanya wajib berniat. Untuk sholat qashar, tidak menjadi makmum bagi imam yang sholat secara sempurna 4 rakaat. Sedangkan sholat jama' yaitu sholat yang boleh dijama', sholat duhur dengan asar, sholat maghrib dengan isya. Kedua sholat tersebut juga boleh diqashar dan dijama'. Sholat jama' harus dikerjakan secara beriringan. Baiklah, Ananda Soleh-Soleha, Ustazah ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.